Berapa banyak yang diberkati dengan pujian penyembahan hari ini? Lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan buat tim PW yang luar biasa. Sudah melayani. Saya ajak saudara langsung buka Yohanes 2. Kita baca ayat yang ke-17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, ini judul khotbah hari ini adalah cinta yang menghanguskan. Pada waktu itu, kalau Anda nanti baca di rumah kisah lengkapnya, Tuhan Yesus ada di bait Allah dan dia melihat kok bait Allah dijadikan tempat berjual beli, sampai disebut jadi sarang penyamun. Dia nggak terima. Terus dijungkir balikkan, ya dibersihkan tempat itu. Dan ketika melihat semuanya itu, murid-muridnya teringat bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Pernah nggak saudara ngelihat seorang mama yang sampai sedemikiannya sama anaknya, terus Anda ngomong begini, ngelihat mama yang kayak gitu, kalau dia sama anaknya cintanya luar biasa. Oke? Pernah nggak saudara ngelihat seorang suami yang begitu rupanya sama istrinya, lebih dari suami rata-rata, sehingga Anda ngelihat gitu, ada komentar, wah kalau dia suami yang cintanya sama istri luar biasa. Seperti itu juga yang dilihat oleh murid-murid Yesus ketika melihat Yesus ngelakuin sesuatu, ngelakuin semuanya itu pada waktu itu. Ditulis, maka teringatlah murid-muridnya, ada tertulis, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Jadi artinya di hati Yesus ada cinta yang luar biasa untuk Bapaknya yang di surga. Bukan cuma cinta untuk Bapaknya, dia juga cinta rumah Bapaknya. Sehingga ketika ngelihat rumah Bapaknya dikacaukan seperti itu, dia nggak terima. Dia bersihkan, dia beresin semuanya itu. Muridnya ngomong, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saya berdoa kecintaan kepada Tuhan yang sampai sebegitunya dikobarkan dalam hati saudara. Amin. Kecintaan sama rumah Tuhan yang sampai sebegitunya mulai sekarang dinyalakan dalam hati saudara. Itu yang dilihat murid-muridnya ada di hatinya Yesus. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ternyata perkataan itu sebenarnya diambil dari perjanjian lama. Itu kalimat yang sama diucapkan pertama oleh Raja Daud. Raja Daud yang ngomong dulu, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kita baca aja Mazmur 69. Nanti kita akan sampai ke ayat itu. Tapi kita mulai dari ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Kalau lagu Bunga Bakung dari Daud berarti yang mengarang adalah Daud. Ini ciptaannya Daud. Lagu apa tadi? Bunga Bakung. Apa artinya lagu Bunga Bakung? Tahukah saudara bahwa Bunga Bakung adalah nama bunga yang paling banyak disebutkan dalam Alkitab? Oleh Salomo, Bunga Bakung dijadikan ornamen untuk membuat beberapa bagian di bait Allah. Dan juga di dalam kitab Kidung Agung, Salomo itu ngomong bunga bakung itu sebagai merefer istilahnya untuk kekasihnya. Jadi lagu Bunga Bakung itu lagu cinta. Makanya cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nanti kita akan baca Daud ngomongnya itu. Tapi sekarang lanjutkan dulu ayat yang kedua dan seterusnya. Daud doa ngomong sama Allah seperti ini. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Anda pernah gak ngelihat film yang orang terjebak di satu tempat, terus airnya naik sampai ke leher, kalau sesuatu tidak terjadi, habis dia. Mungkin ada di tempat ini saudara yang dalam situasi yang seperti kayak Daud. Air sudah naik sampai ke leher. Kurang sedikit saja saudara habis. Dalam keadaan yang kritis. Itu yang dialami Daud. Ayat yang ketiga, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Orang kalau tenggelam di rawa itu, ya kepengennya dapat pijaan. Tapi gak bisa terus turun. Berapa banyak orang yang ngalamin dalam hidupnya kayak terus turun.
Kesehatannya turun terus. Kayaknya gak ada tempat pijaan, terus memburuk dan memburuk. Pekerjaannya, keuangannya memburuk dan memburuk. Itu yang dirasakan Daud pada waktu itu. Kayak tenggelam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Ada yang dalam hidup, ada yang namanya gelombang pasang. Dan itu datangnya tiba-tiba ketika kita gak siap dihantam gitu. Daud ngomong, gelombang pasang menghanyutkan aku. Mungkin itu juga yang sedang Anda alami, saatnya ada gelombang masalah yang siap menghanyutkan, gelombang persoalan yang siap menghanyutkan saudara. Persis semua seperti yang dialami Daud ini. Ayat 4. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Ayat yang kelima. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Daud ngalami yang namanya ketidakadilan. Kita ini hidup di dunia yang penuh ketidakadilan. Banyak orang yang ngomong gak ada keadilan. Benar, kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Keadilan cuma di dalam tangan Tuhan. Kalau Anda nyari keadilan sama manusia nggak dapat. Itu yang dialami Daud. Bahkan bukan cuma itu aja. Ada banyak orang berusaha untuk menyerang dan menjatuhkan dia. Bahkan Daud ngomong jumlahnya banyak sekali, lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Ada berapa banyak dari saudara yang mengalami situasi yang sama, seolah-olah banyak orang yang menyerang saudara, menjelek-jelekkan saudara, ngomong negatif tentang saudara, memfitnah, menggosip yang tidak-tidak, mengata-ngatai dengan tidak adil, merusak nama baik, merusak citra saudara, persis seperti yang dialami oleh Daud. Sekarang ayat 9. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku. Orang luar bagi saudara-saudaraku. Orang asing bagi anak-anak ibuku. Ini bukan bicara orang lain lagi, ini keluarga sendiri. Harusnya keluarga itu jadi last resortnya kita. Istilahnya jadi benteng pertahanan yang terakhir. Orang lain boleh gila semuanya, boleh mengkhianati, boleh menyerang kita, asal keluarga kita masih tetap bersama kita. Tapi Daud juga diizinkan mengalami keluarganya sendiri berbalik dari dia. Coba saudara renungkan itu. Jadi Daud pada waktu itu sedang menceritakan masalahnya, semua beraneka ragam hal yang berat yang sedang dia lalui dan yang sedang dia hadapi, yang mungkin saat ini juga Anda sedang alami di dalam tahapan tertentu di dalam hidup saudara. Sampai ayat 9 ini dia ngomong kayak gitu. Tapi kalau Anda baca ayat yang ke-10, tiba-tiba Daud ngomong sesuatu yang rada aneh, kayak ngelompat gitu. Ya, mari kita baca ayat yang ke-10. Ditulis begini. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Anda renungkan itu. Pembacaan kita sampai di situ ya. Coba Anda renungkan. Dia habis cerita masalah, persoalan. Tiba-tiba kayak lompat. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kenapa kok Daud ngomong begitu? Tolong dengarkan saya baik-baik saudaraku. Buat Daud, di tengah masalah bertubi-tubi yang dia hadapi, ketika dia ngalami semuanya itu, yang pertama dia ingat Tuhan terlebih dahulu. Dia ingat rumahnya terlebih dahulu. Dia tidak ingat yang lain manusia siapa saja, karena semua sudah meninggalkan dia. Tapi dia larinya sama Tuhan. Dia datangnya ke rumah Allahnya terlebih dahulu. Saya berdoa buat Anda yang sedang menghadapi persoalan dan tantangan besar dalam hidupmu. Lari sama Tuhan terlebih dahulu. Datang ke rumah Tuhan terlebih dahulu. Alkitab ngomong nama Tuhan itu menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia diselamatkan. Anda juga diselamatkan. Keluargamu diselamatkan, bisnismu diselamatkan, masa depanmu diselamatkan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Bukan cuma lari sama Tuhan, lari datang ke rumah Tuhan. Daud ngomong, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ini bicara tentang rumah Tuhan. Waktu Tuhan Yesus melakukan pembersihan itu, rumah Tuhan itu bicara tentang baitnya. Benar nggak? Bait Allah, rumah Allah.
Ada something, ada sesuatu tentang rumah Allah yang membedakan dari yang lain-lainnya. Daud ini Anda harus ngerti, 3 kali sehari dia berdoa di rumahnya sendiri. 7 kali sehari Daud memuji-muji Tuhan di rumahnya sendiri. Tapi dia ngomongnya, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Oh, saya berdoa, cinta yang berkobar, cinta yang menyala untuk rumah Tuhan saat ini dibangkitkan dalam hati saudara. Amin. Haleluya. Jadi buat Daud, rumah Tuhan itu bukan sekedar tempat beribadah. Buat sebagian orang yang namanya ke gereja itu ya pokok beribadah terus pulang. No, buat Daud gak kayak gitu. Buat Daud kenapa kok dia ngadepin masalah lari ke rumah Tuhan. Dia ngadepi persoalan lari ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena di rumah Tuhan dia menemukan cintanya Tuhan. Di rumahnya Tuhan ketika dia air sudah naik sampai tinggal sudah sampai di leher. Tapi di rumah Tuhan, ketika dia lari kepada Tuhan, di rumah Tuhan, dia menemukan tangan yang terulur untuk menarik dia keluar. Ketika semua mengkhianati dia menemukan Tuhan yang selalu siap untuk membela dia. Ketika dia tidak menemukan tumpuan dan pijakan, tapi di rumah Tuhan, Tuhan memberikan tumpuan. Tuhan yang menopang. Mulai hari ini Tuhan menopang hidup saudara. Tuhan menopang masa depan saudara. Tuhan menopang keluarga saudara. Amin. Ini Daud. Makanya dia ngomong, cinta akan rumahmu menghanguskanku. Buat Daud rumah Tuhan itu rumah cinta. The house full of love. Rumah Tuhan itu rumah cinta. Baca Mazmur 26 ayat yang ke-8. Daud ngomong begini, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Lihat saudaraku, Anda bisa ngerasain gak waktu Daud ngomong kayak gitu? Aku cinta pada rumah kediaman-Mu, tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Aku cinta. Saya berdoa mulai hari ini Anda gak hanya beribadah di gereja, di rumah Tuhan, di bait Tuhan. Saya berdoa Anda cinta beribadah di sini. Amin. Anda cinta menyembah Tuhan. Anda cinta memuji Tuhan. Anda cinta berdoa. Anda cinta menerima firman Tuhan di rumah Tuhan. Sekalipun Daud bisa melakukan semuanya itu di rumahnya sendiri. Dan tiap hari dia lakukan itu. 3 kali sehari berdoa. 7 kali sehari dia memuji Tuhan. Siapa yang bisa ngalahin Daud di tempat ini? Yang standarnya sudah 3 kali sehari berdoa, 7 kali sehari memuji Tuhan. Tapi ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Daud ngomong, aku bersuka cita. Wow, ada sesuatu yang Daud pahami yang banyak orang Kristen di zaman modern ini gak pahami. Sehingga sebagian dari kita berpikir cukup beribadah di rumah, cukup berdoa di rumah, cukup menyembah di rumah, cukup kita ngalami Tuhan di rumah, that's it. No, Daud lebih dari semuanya itu. Tapi dia masih ngomong, aku cinta tempat kediaman-Mu. Cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Wow, ini ada api yang menyala dalam hatinya untuk cinta Tuhan, cinta rumah Tuhan. Jemaat mula-mula juga sama. Jemaat mula-mula, para rasul, murid-murid Yesus juga sama. Alkitab yang mencatat mereka beribadah tiap-tiap hari di bait Allah dan di rumah-rumah. Buat saudara yang sudah beribadah di bait Allah, saya mau pastikan saudara juga perlu berdoa di rumah saudara. Memuji menyembah Tuhan di rumah sendiri, di kamar saudara. Buka Alkitab, baca, renungkan firman Tuhan di tempat saudara masing-masing. Karena kita perlu membangun hubungan pribadi sama Tuhan. Tapi juga sebaliknya, Anda yang selama ini beribadah di rumah, mendengarkan ibadah online dari rumah, good. Tapi pastikan juga saudara beribadah di rumah Tuhan. Di bait Tuhan. Amin. Kita kasih tepuk tangan boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena di rumah Tuhan itu the house full of love, rumah penuh cinta. Anda akan di recharge dengan cintanya Tuhan. Dipenuhi dengan cintanya Tuhan. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, jauh dari rumahnya, hidup kita akan kering. Itu yang dialami anak bungsu yang terhilang. Masih ingat kisah itu?
Dari sekian banyak kesalahannya, menurut saya ada satu kesalahan fatal yang dilakukan anak ini. Yaitu dia tinggalkan bapaknya. Dia tinggalkan rumah ayahnya. Setelah dapat warisan, dia pergi jauh. Kejadiannya gimana? Waktu dia pergi jauh, langsung menderita atau enak dulu? Wah, bebas, merdeka selama ini di rumah bapak. Gak boleh ini, gak boleh itu, diawasin, dimonitor. Harus gini, harus gitu. Anda lihat, begitu keluar dari rumah ayahnya, party. Kita mencatat, dia pesta pora, dia foya-foya. Pokoknya dia merasa puas. Dia merasa ini, this is life, inilah kehidupan. Tapi semua ada waktunya. Sesaat kayak gitu, terus Alkitab mencatat, maka datanglah kelaparan, dan anak bungsu ini pun tersapu habis. Akhirnya setelah sekian waktu, dia jadi kering hidupnya. Kering dari anugerah. Oke, waktu saya renungkan kisah anak bungsu ini, saya ngomong sama saudara, sampai hari ini, kisah ini masih terulang terus menerus. Sampai zaman kita sekarang ini, berapa banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen yang tadinya cinta Tuhan, beribadah, melayani, sungguh-sungguh. Tapi terus kemudian karena kecewa, terus meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Karena ada masalah, terus kita gak lagi beribadah. Mungkin karena pandemi, terus kemudian kita gak lagi ke gereja. Ada berapa banyak orang Kristen yang juga karena di internet sekarang kan banyak pengajaran macam-macam. Dan banyak orang Kristen dalam sehari bisa dengerin pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta D. Sudah harus ngerti, tidak semua pengajaran di internet itu benar dan sehat. Ada pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan kalau kita tidak hati-hati. Kadang-kadang ada muncul, masuk pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, cukup beribadah di rumah. Bisa, kan kita juga bisa ngalami Tuhan di rumah, kita bisa menyembah Tuhan di rumah, benar bisa. Tapi Daud yang sudah 3 kali sehari kelasnya, berdoa, 7 kali sehari memuji Tuhan, kelasnya sudah di level itu. Masih ngomong, aku cinta tempat kediamanmu. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ada banyak orang, ada banyak pendeta yang khotbah seolah-olah benar di rumah sendiri bisa. Belum ngerti apa yang mereka katakan. Belajar dari Daud. Daud itu orang lain kalau ngelihat bisa ngerasain orang ini cinta benar sama Tuhan, sama rumah Tuhan. Murid-muridnya yang lihat Yesus bisa langsung ngerasa rumah Tuhan cinta benar. Tapi berapa banyak pendeta yang ngomong cinta Tuhan, kalau Anda dengar ngomongannya tentang pendeta, ini kok benci sama rumah Tuhan ya, benci sama gereja, benci sama bait Tuhan ya. Anda gak ngelihat itu dalam hidup Yesus, Anda gak ngelihat itu dalam hidup Daud. Doa saya, hari demi hari kita semua diubahkan semakin serupa dan segambar dengan Yesus. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Ya cepat mula-mula beribadah di bait Allah dan di rumah-rumah. Nah, jauh dari rumah bapaknya, rumah ayahnya. Akhirnya anak bungsu ini kering dari kasihnya. Saudara tanya sama saya, ada enggak orang yang jauh dari Tuhan, jauh dari baitnya, dari rumahnya, dari gerejanya, malah hidupnya lebih baik? Secara jasmani ada. Lebih kaya, lebih maju, lebih sukses, ada. Tapi secara rohani tidak ada. Dia akan mengalami yang sama seperti anak bungsu itu, kebangkrutan rohani. Oke. Malah lebih untung anak bungsu itu. Gara-gara dia bukan cuma bangkrut rohani, tapi juga bangkrut jasmani. Karena dia sudah kepepet, akhirnya dia sadar dia salah. Karena kalau nggak habis-habisan, nggak sadar, merasa benar. Jauh dari bapak, jauh dari kasih bapak, jauh dari rumahnya, tapi merasa benar. Tadi itu party ya. Akhirnya walaupun secara jasmani kayaknya lebih indah, tapi secara rohani nol. Tanpa sadar kehilangan anugerah keselamatan. Saya berdoa tidak satu pun dari kita kehilangan anugerah dari Tuhan. Saya berdoa kasihnya tambah melimpah, tambah tebal, tambah besar di dalam hidup. Ayo kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Karena anak bungsu itu menyadari keadaannya, dia balik ke rumah ayahnya.
Dia pikir kalau dia balik, dia akan dijadikan pegawai saja karena dia sudah melakukan hal yang nggak benar. Dia pikir dia akan dimaki-maki, dimarahin. Tapi yang luar biasa ketika bapaknya melihat anak itu, lari bapaknya itu, mendekati dan mendekap anaknya itu, merangkum, mencium. Dan kemudian dia suruh pegawai-pegawainya bawakan jubah yang terbaik, cincin, semua yang terbaik, sepatu yang terbaik, bawakan itu. Dan kemudian mereka mengadakan pesta yang besar. Karena katanya anakku yang terhilang sekarang sudah kembali. Anakku yang sudah mati sekarang hidup kembali. Wow. Jadi buat bapaknya anaknya masih hidup. Tapi kalau nggak ada di rumah, kalau jauh terhilang dari kasihnya. Itu kayak secara rohani sudah mati. Padahal anaknya waktu itu lagi party pesta. Tapi bapaknya hilang. Di hati bapaknya hilang. Saya berdoa di hati Bapak Surgawi. Anda melekat. Anda dekat. Anda karib. Dan Anda penuh dengan kasihnya. Amin. Haleluya. Jadi di rumah bapaknya itu ketika anak bungsu ini kembali ke rumah ayahnya. Di situ dia dipulihkan. Di situ dia diampuni. Di situ dia menemukan cinta. Sekali lagi, rumah ayahnya. The house full of love. Rumah cinta. Pengalaman yang persis sama dialami oleh Daud. Kalau dia mengalami semua masalah dalam hidupnya, larinya cari Tuhan. Di rumahnya, di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. Oke. Kita baca ya, Mazmur 27 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ini perkataan Daud. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Artinya gini, kalau ada banyak permintaanku yang lain, ada satu yang paling kuingini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini Tuhan, lebih dari semua yang lain macam-macam. Itulah satu ini yang kuingini. Apa itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Wow. Siapa yang ngomong ini? Daud. Daud seorang raja. Rumahnya kayak apa? Rumahnya bukan kayak istana. Rumahnya memang istana. Dan di rumahnya 3 kali sehari berdoa. Anda kalau baca di Mazmur, Anda akan menemukan doa pagi, doa siang, doa malamnya Daud. Di rumahnya, di istananya 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Tapi dia gak ngomong ini sudah cukup, gak perlu ke rumah Tuhan. No, dia ngomong ini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itu yang kuingini, lebih dari yang lain. Itu yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Wow, Anda bisa ngerasain. Memang benar buat Daud, cinta akan rumahmu itu menghanguskan aku. Itu kerinduannya Daud. Saya berdoa kerinduan yang sama seperti yang ada di hatinya Daud. Mulai sekarang dinyalakan dalam hati saudara. Kasih mula-mula sama Tuhan itu dikobarkan kembali dalam hati saudara. Anda bukan hanya ada di rumah Tuhan, bukan hanya beribadah di rumah Tuhan, tapi Anda enjoy di rumah Tuhan. Anda sukacita di rumah Tuhan. Anda berdoanya dengan menyala, dengan roh yang berkobar, menyembahnya dengan api yang menyala-nyala. Satu yang ku mau Tuhan, ini ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tahukah saudara, ketika Anda beribadah seperti ini, Anda tidak sekedar setor muka sama Tuhan, tapi Anda sedang menikmati persekutuan yang indah di rumah Tuhan. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baiknya. Enjoy, menikmati baiknya. Gerejanya dia menikmati, dia enjoy banget. Dia betah berlama-lama karena menikmati ya. Dia suka sering-sering. Di baitnya. Dan karena itu di baitnya Daud menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan Daud
Di ayat yang lain ngomong gini, kemurahan-Mu membuat aku besar. Itu yang dikatakan Daud. Kenapa? Karena di rumah Tuhan dia menikmati kemurahan Tuhan. Setelah itu dia keluar, melakukan urusannya, menjalankan hidupnya. Kemurahan yang dia dapatkan di rumah Tuhan itu. Daud ngomong, kemurahan Tuhan membuat aku besar. Akan ada orang-orang di tempat ini. Sementara engkau ada di rumah Tuhan, kemurahan Tuhan turun dalam hidup saudara. Dan kemurahan Tuhan itu yang membuat masa depanmu besar, membuat hidupmu besar, membuat pekerjaanmu besar, membuat keuanganmu besar, membuat keluargamu besar. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Satu aja kemurahan Tuhan itu bisa memperbesar hidup kita loh. Satu aja kemurahan Tuhan. Saudara, dengar kesaksian-kesaksian yang kita ceritakan di gereja kita. Justru di masa-masa yang seperti ini, Tuhan ngasih kemurahan sama gereja kita di Jakarta. Dikasih tempat, gedung ibadah di PIK, gedung 9 lantai, per lantai 2000 meter persegi. Semua kemurahan Tuhan. Dan satu kemurahan Tuhan saja bisa membuat kita lompatan 20 tahun. Lompatan 40 tahun yang terjadinya begitu saja. Saya berdoa kemurahan Tuhan yang seperti itu terjadi dalam hidup saudara. Terjadi dalam hidup saudara. Beda loh saudaraku, kita kerja tanpa kemurahan Tuhan dan kita berjuang dengan kemurahan Tuhan. Tanpa kemurahan Tuhan kita fight, kita berjuang. Kalau Anda kerja keras, bisa maju. Tapi terbatas sesuai kerja keras kita. Seperti orang dunia kan mereka kerja keras, kita kerja keras. Mereka maju, kita juga maju. Seimbang sama. Kalau tanpa kemurahan Tuhan itu sama, gak ada bedanya. Tapi yang membedakan kita karena ada kemurahan Tuhan. Ketika Anda beribadah di rumahnya, Daud ngerti harus di rumahnya. Bukan di rumah sendiri, tapi di rumah Tuhan. Dia menikmati kemurahan Tuhan. Satu kemurahan Tuhan kasih. Satu pintu Tuhan bukakan. Lompatan 30 tahun terjadi. Saya ngerasa saat ini juga ketika saya ngomong gini. Ada orang di tempat ini terima kemurahan Tuhan yang membuat lompatan 30 tahun terjadinya tahun ini dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Di baitnya, di rumahnya. Ada kemurahan Tuhan. Ayat yang terakhir ya, ayat yang kelima. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Di pondoknya saudaraku, di rumahnya. Balik lagi rumah Tuhan. Bukan istananya Daud sendiri. Tapi rumah Tuhan, pondoknya Tuhan. Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Amazing. Amazing. Di rumahnya Daud menemukan perlindungan. Di rumahnya Daud menemukan protection ilahi. Itu sebabnya kalau saudara masih ingat, Saul boleh ngejar-ngejar Daud, mau bunuh Daud. Bawa semua pasukannya, pasukan Israel semua dibawa untuk bunuh Daud. Manusia boleh coba menghancurkan. Tapi selamat Tuhan yang menjaga. Siapa bisa nembus perlindungan Tuhan. Benar Daud sempat terlunta-lunta di Gua Adulam. Tetapi dia selalu terluput dan diselamatkan. Kalau orang ada mau menjegal, menjatuhkan saudara. Tapi ada perlindungan Tuhan dalam hidupmu. Tidak ada kekuatan neraka manapun bisa menembus perlindungan dari Tuhan. Mulai saat ini pagar perlindungan Tuhan dibangun kokoh di sekeliling hidup saudara, di sekeliling keluarga saudara. Amin. Ini yang jadi alasan kenapa Daud gak pernah kalah dalam perang. Ngadepin Goliat besar pun menang lagi. Ngadepin musuh yang banyak pun menang lagi. Kenapa? Lah orang mau menjatuhkan dia dijaga sama Tuhan kok. Ya gak bisa, tinggal dia hajar balik sana roboh. Keluargamu dijaga oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, anak-anakmu dalam perlindungan Tuhan. Saya berdoa saat ini. Darah Yesus tutup bungkus hidupmu, keluargamu mulai saat ini dalam perlindungan Tuhan.
This is the power, ini adalah kuasa cinta akan rumah Tuhan. Kuasa yang dialami orang-orang yang cinta rumah Tuhan. Ada cintanya, ada kemurahannya, ada perlindungannya yang tersedia atas hidup kita. Siapa mengalami kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, cintanya dalam hidupmu? Tahukah saudara, salah satu bentuk cintanya yang terdalam adalah 2000 tahun yang lalu dia mati bagi kita di kayu salib. Dia berikan tubuhnya dan darahnya buat saudara dan saya. Jadi yang akan kita lakukan sesaat lagi perjamuan kudus ini, Anda akan terima cintanya, kasihnya. Mari bangkit berdiri, siapkan roti dan anggur itu. Anda yang di rumah, Anda juga bisa mempersiapkan roti dan anggur itu, atau diganti sirup atau teh, silahkan dipersiapkan. Kalau sudah, mari kita angkat roti itu di tangan kanan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cintamu yang besar. Kasihmu yang ajaib. Terima kasih 2000 tahun yang lalu Engkau mati bagi kami di kayu salib. Sehingga kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat ini kami mau masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami berdoa Tuhan, sucikan hidup kami, layakkan kami. Sehingga ketika kami terima tubuh dan darah-Mu ini, kami boleh mengalami kuasa kebangkitan-Mu bekerja dalam hidup kami. Angkat roti itu di tangan kanan saudara. Malam itu dalam perjamuan terakhir, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ia mengangkat roti, kemudian memecah-mecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya yang kita angkat? Inilah tubuh Kristus. Anda sedang menerima persekutuan dengan tubuh Kristus. Yang percaya kita terima bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang cawan itu kita angkat. Demikian pula Tuhan Yesus mengangkat cawan yang berisi anggur itu. Kemudian ia berkata, inilah darahku. Darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya yang kita angkat ini, inilah darah Kristus? Apakah Anda percaya bahwa melalui darah Kristus dosa-dosa kita dihapuskan? Diampuni dosamu oleh Tuhan. Engkau disucikan, dikuduskan, dan kebenaran Kristus dikenakan atas hidupmu. Melalui darah Kristus. Melalui darahnya juga kutuk dipatahkan. Kutuk yang membuat hidupmu menderita. Kutuk yang memiskinkan. Kutuk yang mendatangkan penderitaan. Saat ini dihancurkan, dipatahkan oleh kuasa darah Kristus. Dan diganti dengan berkat-berkat dari atas. Berlimpah atas hidup saudara. Apakah Anda juga percaya melalui darahnya sakit penyakitmu dilenyapkan. Saat ini juga saya berdoa, kanker dilenyapkan. Tumor dilenyapkan. Diabetes dilenyapkan. Semua kadar kolesterol semua dinormalkan saat ini. Dalam nama Yesus, semuanya katakan dalam nama Yesus. Aku terima kesembuhan ilahi. Aku terima kesehatan ilahi. Apakah Anda percaya? Terima bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu. Letakkan cawan itu
Kalau sudah angkat tanganmu, katakan Tuhan, ini yang aku mau, ini yang aku rindukan. Menyenangkan, menyukakanmu. Kerinduan kami Tuhan, ini yang kami ingini ya Tuhan. Oh Yesusku, bawa kami dekat, lebih dekat. Kami mau menyenangkan-Mu ya Tuhan, menyenangkan-Mu, menyukakan-Mu. Terbakar oleh api cinta-Mu, menyenangkan-Mu, oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Biarlah mulai sekarang api cinta kepada Tuhan dinyalakan, berkobar-kobar dalam hati saudara. Sehingga Anda bisa berkata seperti Daud, cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Ada cinta yang berkobar-kobar sama Tuhan, cinta yang menyala-nyala sama Tuhan. Kalau saudara cinta sama Tuhan, Anda beribadah di rumah Tuhan. Kalau Anda cinta sama Tuhan, Anda melayani di rumah Tuhan. Kalau Anda cinta sama Tuhan, saudara bersaksi, saudara selamatkan jiwa, Anda bawa keluargamu, teman-temanmu datang ketemu Tuhan di rumah Tuhan, mengalami zaman dan anugerahnya. Siapa di sini yang mau ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku cinta Engkau, aku cinta Engkau. Anda yang mau, mari angkat suara saudara, angkat tangan saudara. Masing-masing katakan, I love you Jesus. Katakan, aku cinta Engkau Tuhan. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun, aku cinta Engkau Tuhan. Doa saudara, doa. Inilah satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tertanam di dalam bait-Nya, tidak pernah tercabut lagi. Terus ada di dalam rumah-Nya, menikmati bait-Nya, menikmati keindahannya. Katakan, aku mau melayani-Mu Tuhan. Aku mau melayani-Mu Tuhan. Aku mau membalas cinta-Mu. Aku mau membalas kasih-Mu. Pakai hidupku melayani Tuhan, membalas cinta kasih-Mu. Pakai aku untuk bersaksi. Pakai aku untuk memperjuangkan temanku, keluargaku. Datang ke rumah Tuhan, datang ke bait Tuhan. Pakai aku Tuhan, pakai aku, pakai aku. Pakai aku untuk mendandani rumah-Mu ya Tuhan. Pakai aku untuk membangun rumah-Mu ya. Memperbesar rumah-Mu. Pakai aku Tuhan. Pakai waktuku, pakai tenagaku, pakai yang ada dalam hidupku. Karena cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku.
pasyara la pasyara takapa syara la pasyara. Jesus, Jesus. Yang kedua saya mau berdoa. Kemurahan Tuhan yang dinikmati Daud dan perlindungannya yang dia terima sementara dia ada di rumah Tuhan. Saat ini juga Anda terima dalam hidup saudara. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara, mulai berdoa. Dalam nama Yesus, kemurahannya saya bisa merasakan kayak ada awan kemuliaan yang kayak turun di atas kepala setiap orang di tempat ini. Saya percaya itu awan kemuliaan Tuhan sedang membawa kemurahan. Ya, terima itu saudara, katakan terima. Aku terima ya Tuhan, aku terima kemurahan-Mu, aku terima kemurahan Tuhan, aku terima kemurahannya yang menjadikan aku besar, aku terima. Sekarang terima itu, terima kemurahannya, perlindungannya, penjagaannya, proteksinya atas keluargamu, hidupmu, anak-anakmu, kemurahannya yang memperbesar masa depanmu, kemurahannya yang memperbesar berkatnya dalam hidupmu. Terima, nikmati itu saudara, nikmati. Seperti orang yang sedang minum, seperti orang yang sedang makan, dia nikmati itu, terima. Ada aliran yang sedang mengalir, ya. Ada aliran yang sedang mengalir. Seperti Daud menikmati baitnya, nikmati itu cintanya, nikmati itu kasihnya, nikmati saudara, nikmati. Ora la pasyara takala pasyara, skira la pasyara takapasya. Ora la pasyara, Jesus. Sekarang saya mau berdoa buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari buka hatimu, undang dia masuk. Maka Anda akan menerima pengampunan dosa. Setelah itu Anda akan lahir kembali dalam roh. Terus kemudian yang ketiga, dia akan memberikan jaminan keselamatan untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Jadi angkat tangan saudara dan ikuti doa ini, katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan aku. Mulai sekarang hidupku milik Tuhan Yesus. Aku mau mengikut Yesus dan melayani Yesus seumur hidupku. Mari sekarang saya ajak saudara berdoa untuk keluargamu yang belum diselamatkan. Berdoa untuk teman-temanmu yang belum diselamatkan. Jiwa-jiwa yang masih terhilang, doakan mereka, doakan. Supaya anugerah Tuhan juga turun atas mereka. Doakan jamah hati mereka ya Tuhan. Hati yang keras Tuhan lembutkan. Hati yang keras Tuhan lembutkan. Buka hati mereka. Supaya mereka bisa menerima anugerah-Mu, keselamatanmu. Pakai juga kami Tuhan untuk jadi saksi-Mu. Pakai kami untuk menggandeng tangan mereka. Menarik mereka datang ketemu Tuhan di rumah-Mu, di gereja-Mu. Pakai kami Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Pakai kami jadi saksi-Mu. Pakai kami ya Tuhan. Saudara katakan sama Tuhan, pakai Tuhan, pakai aku, pakai kamu Tuhan. Sekalipun dagingku, hatiku, sekalipun dagingku, hatiku. Ini cinta yang menghanguskan. Sekali lagi, sekalipun
Yesusku, bawa ku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawa ku dekat di hatimu. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya mau ajak saudara, orang-orang yang mencintai Tuhan, ayo maju melayani Tuhan. Oke, jadi ada yang belum terlibat di dalam pelayanan, usai ibadah ini saudara bisa berjumpa dengan salah satu pelayan Tuhan ya, yang pakai jas mungkin, dan sampaikan bahwa saudara mau terlibat di dalam pelayanan. Saya percaya ini waktunya kita bukan ada di rumah Tuhan saja, tapi kita ada dengan api cinta yang menyala-nyala buat Tuhan. Amin. Ayo do something, ayo kita balas cinta kasih Tuhan dengan melayani Tuhan di rumahnya. Bisa gak melayani di luar? Bisa. Tapi ada something about melayani di rumahnya. Itu yang membedakan dari yang lainnya. Ya, jadi ayo terlibat pelayanan. Terlebih lagi bulan September gedung gereja kita yang baru di-PIK akan kita buka dan kita akan mulai ibadah di sana. Pasti butuh banyak pelayan Tuhan. Jadi Anda bisa terlibat dalam pelayanan. Saya sangat rindu ya. Karena gini, kalau di sini kan kita satu lantai aja. Kalau di sana ada 9 lantai berarti ada banyak posnya, ada banyak butuh pengaturannya. Butuh sangat banyak orang untuk bisa terlibat dalam pelayanan. Jadi Anda daftarkan diri saudara, Anda ikut. Jadi sekarang ini tim pelayanan yang ada di Sony harus kita perbesar, kita perbanyak dulu. Ya nanti ketika kita buka di sana, sebagian akan urus pelayanan di sini, di Solo Capital, sebagian akan ada di PIK. Jadi karena itu kita harus persiapan mulai dari sekarang. Ayo terlibat pelayanan. Terlibat pelayanan. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Dan jangan lupa kalau Anda lihat ya, kursi-kursi yang masih kosong, kita berdoa dalam nama Yesus, minggu depan penuh. Mulai sekarang penuh. Amin. Jadi ayo kita mulai bersaksi. Kita ajak teman, ajak keluarga kita, rumah Tuhan harus penuh. Ya, kita ajak jiwa-jiwa untuk datang. Dan saya percaya kita akan Tuhan bawa masuk di dalam kegeraan yang jauh lebih besar. Yang bersuka cita, tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Angkat dua tangan saudara dan aminkan berkat ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan Anda oleh Tuhan. Amin. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan amin.